adik-adik, selamat pagi. Kita kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Untuk itu, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PLKTA. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 73, baitnya yang pertama. Kita akan berdoa. Untuk itu lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami di dalam kami akan mendengar firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayatnya ke-63. Mazmur 119 ayatnya ke-63. Kajes akan membacakannya ya untuk adik-adik ya. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Demikian pembacaan Mazmur pujian. Kita akan meresponnya dari Kidung Ceria nomor 151, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 151, baitnya yang pertama. Aku
adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita kakak-kakak layan pada pagi hari ini, yuk kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini adik-adik layan ingin mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan kakak layan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami kakak layan, sehingga dapat menyampaikan pesan yang ingin Kau sampaikan kepada adik layan, supaya mereka dapat mengikuti perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkatilah dari awal pertengahan hingga akhir ibadah, supaya adik-adik dapat duduk dengan tertib, ibadah juga berjalan dengan lancar, koneksi baik, dan kami semua menyerahkan ibadah ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, Kakak Tia udah lama nih gak ketemu adik-adik secara langsung. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Sebelum Kakak Tia masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan kita kali ini, Kakak Tia mau tanya kepada adik-adik. Adik-adik masih ingat apa sih arti gereja? Gereja. Ada yang tahu? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang sudah menjawab ya adik-adik ya. Gereja adalah, kita punya lagunya nih. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya adik-adik, gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Nah, kalau di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, di situ dijelaskan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula saat itu. Di situ dijelaskan mereka bersekutu, berkumpul bersama-sama. Mereka bertekun dalam doa dan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Mereka
mereka bersehati, seia sekata, saling mendukung, bahkan mereka saling berbagi. Ya adik-adik, itulah cara hidup jemaat mula-mula, dan itulah cara hidup yang dikehendaki Tuhan terhadap pengikutnya, terhadap pengikut Kristus. Ya adik-adik, nah pembacaan firman Tuhan kita kali ini kan diambil dari Korintus, yaitu surat Paulus kepada jemaat Korintus. Jadi Rasul Paulus kirim surat kepada jemaat di Korintus ya adik-adik. Rasul Paulus mendengar kabar dari keluarga Chloe bahwa di Korintus terjadi perselisihan di dalam jemaatnya. Kalau adik-adik baca, judulnya kan perpecahan dalam jemaat ya adik-adik. Perselisihan seperti apa yang terjadi di Korintus? Ternyata di Korintus itu tidak hanya didatangi oleh Rasul Paulus ya adik-adik. Di sana ada rasul lain yang memberitakan Injil juga. Oleh karena itu terjadi beberapa golongan. Ada yang mengatakan dirinya lebih ke golongan Kefas, ada yang mengatakan mereka golongan Paulus, ada yang mereka mengatakan mereka golongan Apolos, seperti itu. Ada yang mereka bilang mereka dibaptis oleh Paulus, atau jadi mereka mempermasalahkan, mereka berselisih tentang dari golongan mana mereka. Ya adik-adik, perselisihan itu yang terjadi. Mereka mempermasalahkan dari golongan mana mereka, atau dibaptis oleh siapa mereka. Ya adik-adik, Paulus menegur jemaat di Korintus. Kenapa mereka mempermasalahkan hal seperti itu? Mempermasalahkan orang yang memberitakan Injil. Hal yang utama yang mereka lupa justru adalah pemberitaan Injil itu sendiri. Pemberitaan Injil yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan manusia. Harusnya mereka sebagai pengikut Kristus, mereka orang-orang yang sudah mengaku percaya, harusnya mereka bersekutu bersama-sama. Seperti yang Kakak Tia bilang tadi, ya, bagaimana ya cara hidup jemaat mula-mula yang sebaiknya, yaitu mereka harusnya bersekutu bersama-sama, saling mendukung, seia sekata, bersaling berbagi, bertekun dalam doa dan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Itulah yang harusnya mereka lakukan, bukan mempermasalahkan dari mana golongan mereka atau mereka berantem mereka berselisih gara-gara perbedaan itu. Mereka mau melupakan apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Ya adik-adik, di ayat 17 disebutkan oleh Rasul Paulus seperti ini. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ketika mereka berselisih, salib Kristus itu menjadi sia-sia. Kenapa adik-adik? Karena timbul perpecahan, karena tidak ada damai sejahtera yang terjadi. Padahal harusnya jemaat dan pengikut Kristus bersekutu bersama-sama, saling seia sekata, saling mendukung. Coba adik-adik bayangkan, kalau kita di rumah kan ada mama papa, ada adik, ada kakak, bahkan mungkin ada oma atau opa ya adik-adik. Ada perbedaan di situ, ada perbedaan jenis kelamin, ya kan? Ada perbedaan usia juga. Nah, kalau misalnya kakak iri sama adiknya, terus jadinya kakaknya berantem sama adik, atau mungkin papa dan mama yang saling bertengkar seperti itu, atau mungkin adik yang gak mau kalah sama kakaknya. Coba bayangkan situasi seperti itu adik-adik. Mereka di dalam keluarga saling berselisih, saling terjadi pertengkaran kan? Tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Padahal di dalam keluarga harusnya kita saling mendukung, saling sama-sama mendukung, saling seia sekata, saling berbagi, juga saling
bersekutu bersama-sama. Itulah yang diharapkan Tuhan Yesus, yaitu kita saling bersekutu bersama. Ia sekata untuk menjadi apa? Untuk menjadi pengikut Kristus, untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu dapat kita lakukan dari rumah juga ya adik-adik. Mulai dari rumah dapat kita lakukan memberitakan Injil itu. Yaitu apa? Yaitu ketika adik-adik mengasihi adiknya, ketika adik-adik mengasihi kakak, ketika adik-adik menghormati mama dan papa, dengar-dengaran mama dan papa, ketika adik-adik menyayangi oma dan opa, ketika satu keluarga bersama-sama bersekutu, saling mendukung dalam doa, ketika saling melengkapi, mama yang membantu papa ketika bapak perlu siap-siap kerja, kakak yang membantu adiknya ketika adiknya mengalami kesulitan, adiknya yang selalu sayang sama kakaknya, bahkan oma opa yang selalu perhatian kepada cucu-cucunya, kepada anak-anaknya. Itulah yang diharapkan adik-adik. Ketika adik-adik dapat melakukan hal seperti itu, pemberitaan Injil sudah terjadi di dalam keluarga adik-adik. Nah, ketika adik-adik bisa melakukan itu kepada mama, kepada papa, kepada adik, kepada kakak, kepada oma, kepada opa di dalam keluarga, adik-adik sudah memberitakan Injil. Ketika adik-adik keluar ketemu dengan teman-teman, adik-adik dapat memberitakan Injil kembali. Bukan menciptakan perselisihan ya adik-adik. Kita tidak perlu membahas perbedaan. Kamu dari sini, kamu dari sana, kamu orang ini, kamu orang sana, kamu bukan sama seperti aku. Jadi perbedaan itu bukan menjadi masalah ketika adik-adik adalah pengikut Kristus. Yang harus disampaikan adalah bagaimana Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita sampai Tuhan Yesus menyelamatkan kita, berkorban di kayu salib dan menyelamatkan kita, umat manusia. Jangan biarkan salib Kristus itu menjadi sia-sia oleh karena perselisihan yang dilakukan. Hendaklah kita sehati dan sepikir, saling mendukung satu sama lain, bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Adik-adik, diharapkan adik-adik tidak menjadi seperti jemaat di Korintus yang saling berselisih seperti itu. Jangan sia-siakan salib Kristus yang telah menyelamatkan kita. Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari maut. Ya adik-adik, adik-adik dimampukan berdoa dan memohon pertolongan Tuhan agar adik-adik sendiri dapat memberitakan Injil dalam perkataan adik-adik, perbuatan adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus menguatkan adik-adik, Tuhan Yesus memampukan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak. Semoga adik-adik dapat melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 185, baitnya yang pertama. Kidung Ceria nomor 185, baitnya yang pertama.
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkatilah para pemimpinnya dari pemimpin tertinggi hingga terendah, supaya mereka dapat memimpin negara ini dengan baik, sesuai dengan perintah-Mu. Semoga perintah yang mereka terapkan kepada kami masyarakatnya dapat kami turuti, karena itu semua sejalan dengan kehendak-Mu. Biarlah negara ini cepat pulih dari pandemi COVID-19 dan berbagai bencana lainnya yang mungkin terjadi di negara ini. Semoga itu semua cepat berlalu. Berkatilah kami semua masyarakat Indonesia agar tetap sehat, tetap Engkau berkati, Engkau curahkan kasih karunia kepada kami semua masyarakat serta pemerintahan Indonesia supaya negara ini semakin baik, semakin maju sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia, terkhusus gereja kami GPB Yudea Tangerang. Biarlah Engkau melindungi, menyertai, dan juga memberkati para pendeta, penatua, diaken, pelayan, dan juga jemaat. Biarlah Engkau memberi kekuatan serta kemampuan dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-hari, baik di kantor, di rumah, di lingkungan sekitar kami, dalam bangku pendidikan kami, dan juga dalam pelayanan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami atau wali kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati papa mama kami dan juga wali kami ya Tuhan, di setiap kesehatan dan juga aktivitas mereka. Tuhan juga kiranya mau memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga kami, agar kami boleh menghormati dan menyayangi ya Tuhan keluarga kami, terkhusus untuk orang tua atau wali kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, kepada tubuh mereka yang lemah ya Tuhan. Angkat segala sakit penyakit dari tubuh mereka ya Tuhan, melalui obatan dan perawatan yang mereka terima. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Kami yakin ya Tuhan, Engkau adalah dokter bagi mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami, orang tua kami, bahkan keluarga kami yang saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan, demikianlah rangkaian doa syafaat kami. Tuhan kiranya yang menyempurnakan rangkaian doa syafaat pada hari ini. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan, kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu, adik-adik persiapkan persembahan adik-adik dan bisa dapat digabungkan dengan orang tua adik-adik untuk dikumpulkan ke gereja. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, baitnya yang pertama. Kidung Ceria nomor 152, baitnya yang pertama.
Adik-adik diundang untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas persembahan ini. Berkati kami ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi pelayanan dan bagi sesama. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan Warta Pelekat PA. Warta Pelekat PA yang pertama, Pelekat PA GPIB Yudea mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelekat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik klien diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika adik klien atau orang tua merasa kesulitan dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Selanjutnya, persembahan yang sudah adik-adik siapkan silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Lalu kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Warta Pelekat PA selanjutnya, Pelekat PA GPIB Yudea mengucapkan selamat datang bagi keluarga yang telah bergabung ke GPIB Yudea. Tuhan Yesus memberkati. Warta Pelekat PA yang terakhir, adik-adik jangan lupa ya untuk bersaat teduh, membaca Alkitab dan berdoa. Adik-adik jangan lupa juga untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah Warta Pelekat PA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri kembali. Adik-adik, kita telah selesai di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Untuk itu, adik-adik diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 192, baitnya yang pertama. Kidung Ceria nomor 192, baitnya yang pertama. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat serta penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada hari ini kami telah mengikuti IMPA. Biarlah setiap firman yang kami dengar dari kakak-kakak layan kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhusus di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teduh dimulai. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.